Halo, kali ini saya akan coba untuk membahas soal-soal tentang limit, baik itu limit trigonometri maupun limit diketahinggaan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini yang pertama, saya punya soal seperti ini. Limit X mendekati 0 untuk 8 tangen kuadrat setengah X per 3 per 2X sin 4X. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus mengingat tentang sifat-sifat trigonometri, limit trigonometri maksud saya. Seperti ini contohnya. Jadi di limit itu ada yang bentuknya seperti ini. Tangen AX per sin BX. Kenapa seperti ini? Karena di sini bentuknya begini ya, tangen per sin ya. Maka dengan menggunakan sifat-sifat trigonometri, limit trigonometri, maka ini hasilnya adalah A per B. Jadi yang diambil adalah koefisien dari variabelnya ini. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama kita akan menyelesaikan soal ini dengan sifat ini. Oke, jadi bagaimana? Ini kita pasangkan ya, ini kan tangannya kuadrat. Jadi tangan ini harus berpasangan gitu dengan variabel X juga di sini di bawahnya. Maka ini 8, kita tulis dulu 8. Tangan kuadrat setengah X itu kan berarti tangan setengah X dikali tangan setengah X, begitu ya. Seperti ini ya. Per 3 per 2 nya ditulis di bawahnya 8. 3 per 2 dikali ini X pasangkan dengan yang tangan setengah X, begini. Kemudian yang sin 4X dipasangkan dengan yang tangan setengah X. Dikali, sin 4X. Bisa dipahami ya? Oke. Ini saya hapus dulu. Maka hasilnya adalah ini dipasangkan masing-masing. 8 dengan 3 per 2, jadi 8 dibagi 3 per 2. Tangan setengah X dipasangkan dengan X. Kemudian yang tangan setengah X dipasangkan dengan sin 4X. Nah, seperti ini. Sama dengan 8 dibagi 3 per 2. Caranya gini, 8 dibagi 3 per 2. Kalau kalian ingat bentuk seperti ini, maka harus diubah jadi perkalian yang ini, tapi dengan catatan ini harus berubah posisinya. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Maka jadi nulisnya gini, 8 dikali 2 per 3 gitu, dibalik. Ingat-ingat ini pelajaran SD-nya. Kemudian ini kalau ngikutin sifat tadi berarti ini setengah, ini kan koefisiennya setengah ya. Yang di sini koefisiennya 1 kan ini. Di sini sebenarnya ada 1, cuman nggak ditulis aja satunya karena jadi kesepakatan gitu ya. Kalau 1 sebagai koefisien maka tidak ditulis. Jadi ini setengah per 1, terus dikali yang ini setengah, ininya koefisiennya 4, berarti setengah per 4. Bisa dipahami? Oke. Kemudian sama dengan 8, kita tulis dulu ya, 8 dikali 2 per 3 dikali setengah dibagi 1, bilangannya dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri, berarti setengah dibagi 1, setengah ya, dikali setengah dibagi 4. Setengah dibagi 4 itu berarti gini prinsipnya, setengah dikali, kayak tadi, dibalik kan berarti, ini kan 4 itu sebenarnya 4 per 1, berarti kalau dibalik 1 per 4, begitu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Oh ya, ini kan perkalian, berarti kalau yang bentuknya seperti ini, atas dengan bawah sama, itu boleh dibagi, atau kelipatannya juga boleh dibagi. 2 dibagi 2, boleh. Kemudian ini 8 dibagi 4 juga boleh ya. 8 dibagi 4 itu 2 ya. Oke. Sudah, oh ini lagi nih, 2 dibagi 2, ini juga boleh. Jadi yang tersisa, ini kan udah dicoret semua nih, tinggal 1 kali 1 kali 1, sama dengan 1 per, ini 3. Dikali ini udah habis semua, berarti 1 per 3. Begitu jawabannya. Bagaimana? Mudah ya? Oke, untuk selanjutnya soalnya seperti ini. Ini namanya limit mendekati tak hingga. Tak hingga tuh seperti ini ya, lambangnya mirip dengan angka 8 ditidurkan. Nah, kurang lebih seperti itu.
soalnya seperti ini, limit X mendekati tak hingga untuk 2X pangkat 4 plus 3X kuadrat per 5X pangkat 4 plus 1. Ini teorinya sudah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya jauh lebih mudah. Jadi kalau rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau limit X mendekati tak hingga untuk AX pangkat M plus BX pangkat M-1 dan seterusnya ini sampai pangkatnya turun terus per PX pangkat M plus QX pangkat M-1 seperti ini, maka cara menjawabnya adalah, jadi kalau limit X mendekati tak hingga untuk aljabar seperti ini, itu yang diperhatikan ini saja koefisien pangkat tertingginya. Nah kalau ini M-1 pasti tinggi mana? Tinggi M kan ya pangkatnya ya. Di bawah juga sama, yang paling tinggi pangkat M. Berarti kita lihat ini koefisien dari pangkat tertingginya saja. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah A per P. Seperti itu. Bagaimana? Nah, dengan prinsip yang sama, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan sifat-sifat ini. Maka 2X pangkat 4 plus 3X kuadrat, otomatis yang paling tinggi pangkatnya yang ini ya, yang X pangkat 4 ya. Begitu juga yang di penyebutnya, 5X pangkat 4 plus 1. 1 itu ada nggak sih variabelnya? Ada sebenarnya, tapi X-nya pangkat 0. Tapi tidak ditulis. Kenapa? Karena X pangkat 0 itu nilainya 1. Sehingga dari sini kita bisa lihat ternyata yang pangkat tertinggi adalah X pangkat 4. Maka yang di atas pangkat 4 itu koefisiennya 2, yang di bawah pangkat tertingginya juga X pangkat 4, koefisiennya 5. Berarti jawabannya adalah 2/5. Wow, mudah sekali ya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya adalah limit tak hingga, tapi untuk bentuk yang seperti ini, yang bentuknya ada akarnya. Atau istilahnya tuh limit irasional, seperti itu. Limit tak hingga bentuk irasional. Nah, coba kita perhatikan bentuk umumnya ya. Limit X mendekati tak hingga, ingat ini hanya khusus untuk X tak hingga ya. Akar dari AX kuadrat plus BX plus C min akar AX kuadrat plus PX plus Q. Perhatikan bentuknya. Jadi akar dikurangin akar, kemudian bentuk di dalam akar adalah bentuk persamaan kuadrat. Dan koefisien dari persamaan kuadratnya, dari variabel pangkat 2-nya maksudnya, dari variabel tertingginya adalah A. Sama ya. Kalau di sini A, di sini juga harus A. Nah, maka rumusnya, ini rumus cepat ya ini. Jadi rumusnya adalah B itu apa sih? B itu koefisien dari X pada akar yang pertama, dikurangin P itu adalah koefisien X pada akar yang kedua, per 2 akar A. A-nya mana? A-nya terserah kan sama nanti A-nya, nilai A-nya. Oke, bisa dipahami? B min P per 2 akar A. A-nya terserah mau ambil dari mana. Oke, kita coba ya di soalnya ya. Nah, saya punya soal nih seperti ini nih. Limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat plus X plus 5 min akar X kuadrat min 2X plus 3. Maka dengan rumus di atas ini, kita bisa jawab gimana? B-nya mana sih? B itu tadi adalah koefisien dari X pada akar yang pertama. Berarti koefisien X, lihat yang di belakangnya ada X pangkat 1. Berarti di sini berapa koefisiennya? Di sini nih. 1 ya. Di sini sebenarnya ada 1, cuman tidak ditulis. 1 itu B-nya min P. P-nya mana sih? P itu adalah koefisien X pada akar yang kedua. Oh, berarti koefisien X pada akar yang kedua adalah ini. Nih, tandanya diikutkan ya. Ini min 2. Oh, berarti B min P-nya dikurungin 2, seperti ini. Bisa dipahami? Saya ulangin. B-nya 1 dikurangin P-nya itu min 2. Berarti 1 min negatif 2. Gitu ya. Per 2 akar A-nya mana sih? A-nya itu kan koefisien dari X kuadrat nih. Di sini sama ya. Berapa nilainya? 1. Oke.
Bagaimana? 2 akar AA-nya itu di sini. Nilainya 1. Maka 1 min dikali min jadinya plus 2 per akar 1 berapa sih nilainya? 1 kan ya? Oh, berarti 2 dikali 1. 2 dikali 1. Maka 1 ditambah 2. 3 per 2 dikali 1. 2. Oh, berarti jawabannya adalah 3/2. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, semoga ya. Terima kasih.